Nah, ini adalah part ke-6-nya everybody. Paolo Campinotti juga sempat ditanya soal kalau Jorge Martin itu nggak dapat sial di Qatar, kira-kira dia bakal menang apa nggak Jourdain. Jadi Paolo Campinotti bilang kayak gini, saya mau melihat segalanya itu dari awal sampai akhir. Menurut saya, di Qatar itu adalah salah satu dari ketidakberuntungan. Emang lagi apes aja. Ya kalau menurut gue sih dia lagi kena santan instan. Jadi satu momen itu tidak akan merubah hasil kejuaraan secara dramatis, enggak. Satu momen ketidakberuntungan itu tidak akan mengubah hasil dari 20 balapan yang sudah terjadi. Jadi kalau memang saya bisa mengulang kembali musim lalu, saya pasti mau mengulanginya lagi, tetapi bukan di momen Qatar. Bukan. Kenapa? Karena itu udah terlambat sekali. Pada akhirnya toh di Valencia dia tetap crash. Jadi ya tetap aja gagal dapat Jourdain, Kak. Ya bener. Karena Jorge Martin itu seolah-olah kalau bukan gara-gara dia bannya bermasalah di Qatar, itu seolah-olah dia bakal Jourdain. Enggak gitu ceritanya. Karena dia itu dapat momen santan instan di Qatar, itu cuma satu dari sekian banyak keberuntungan dia. Jadi memang benar kata Campinotti bilang, itu cuma momen ketidakberuntungan aja. Kecuali kalau dia dapat bannya jelek sejak awal musim, ya itu memang layak untuk dikomplain, mungkin punya arti. Tapi kalau cuma satu itu tidak akan mengubah hasil 20 balapan sebelumnya. Dan pada akhirnya di balapan terakhir kan dia crash juga, jadi ya maaf. Dan memang Paolo Campinotti udah siap untuk melepas Jorge Martin. Sepertinya Ducati emang udah negur soal attitude dia ke Papi Tardosi ketika di Valencia. Karena kan emang udah gue bilang, Papi Tardosi begitu selesai ribut sama Jorge Martin di FP2 itu langsung bilang ke Domenicali, saya nggak bisa sama dia. Kalau mau dipaksa dia ke tim pabrikan, itu bakal ribut kami. Karena attitude-nya nggak bagus, nggak bisa diatur ini anak. Sebenarnya bukan masalah tim order atau enggak, tapi masalah lu respect atau enggak, lu main clean atau enggak, lu main jujur atau enggak, lu main bersih atau enggak, karena itu nilai yang dianut oleh Ducati. Jadi caranya Jorge Martin main kotor dan caranya menghadapi Papi Tardosi seperti itu dan ujung-ujungnya KTPS itu menghujat Papi Tardosi, padahal sebenarnya yang salah adalah Jorge Martin. Itulah kenapa Papi Tardosi bilang ke Domenicali, CEO-nya Ducati, no, jangan dipaksa. Karena kalau kamu paksa, itu bakal ujungnya ya sama kayak Papi Perigigi dengan Dovizioso dulu. Ribut mulu di pedok. Jadi semoga gue salah bahwa yang gantikan Enea Bastianini itu bakal Bes. Tapi ya semoga gue salah, karena memang Bes itu Uchiho maunya dia harus ke seat tim pabrikan. Kalau dia nggak dapat seatnya Enea Bastianini, maka dia akan masuk nego ke Yamaha untuk dapat seat tim pabrikan Yamaha. Pokoknya intinya yang ngejar seatnya Enea Bastianini itu adalah Marco Bes, Jorge Martin, dan Marc Marquez meskipun dia nggak mengakuinya. Nah, ngomongin soal Marc Marquez, kita kembali ke Nadia Gresini, Nadia Padovani. Nama aslinya Nadia Padovani. Jadi Nadia itu bilang, menurut saya setelah saya ketemu dengan Marc Marquez, saya merasa sebenarnya ini anak baik. Memang agak rock and roll kalau menurut dia. Sedikit berjiwa memberontak. Tetapi dia ini pada dasarnya baik. Nah, keluar nih omongan dia dalam sebuah wawancara. Dia bilang, setelah saya ketemu langsung dengan dia, saya tidak percaya bahwa dia ini dikatakan licik. Jadi memang publik KTP Italia itu menyebut dia licik. Marco Bes nyebut dia licik. Gua juga nyebut dia licik sih. Tapi emang dia licik soalnya. Sorry to say ABR. Dan Nadia Padovani itu bilang, saya nggak percaya dia ini licik. Ya, kita lihatlah nanti. Karena Domenicali itu sendiri udah bilang, saya agak sedikit concern soal dia terlibat kontak dengan rider lain, dan saya agak concern kalau dia kontak dengan rider di Ducati. Ya kalau dia crash sendiri sih, ya jangan sampai juga, karena ujung-ujungnya Ducati lagi yang akan disalahkan. Tetapi saya agak concern kalau sampai dia melibatkan rider Ducati lainnya. Kalau dia sampai, ya dalam tanda kutip, licik dan bikin kontak lagi. Nah, ngomongin soal licik, nongol lah Sito Pons. Sito Pons ini gue nggak tahu sekarang posisinya apa, karena kemarin kan aturannya di RNF dia itu menjadi Chief of Sponsorship, jadi yang ngatur sponsornya RNF. Tetapi karena RNF bubar,
Gua nggak tahu posisi dia di Trackhouse ini apa sekarang. Gua nggak ngerti. Karena gue si perempuan sepoi-sepoi, dia nggak ada posisi di Trackhouse. Jadi si Topons itu ngomong soal Marc Marquez. Untuk pertama kalinya gue dapat orang yang secara jujur mengkritisi seorang Marc Marquez. Jadi si Topons bilang, saya mengerti sih posisinya Marc Marquez dan keputusannya untuk meninggalkan Honda. Tetapi bagi saya, kesetiaan itu adalah hal yang penting. Loyalitas itu adalah hal yang utama. Kenapa? Karena Marc Marquez ini meraih Jurdun 6 kali dalam 7 tahun dia bersama Honda. 7 tahun dia sama Honda, 6 kali dia dapat Jurdunnya. Jadi secara langsung itu dia dilahirkan oleh Honda. Gak ada Honda, dia bukan siapa-siapa. Ya bener. Jadi menurut saya, kamu celaka dan ketika kamu kembali dari cedera, kamu dapat motormu tidak sebaik yang kamu inginkan, lalu kamu memutuskan untuk pergi. Hanya karena kamu bilang bahwa motor ini bukan motor terbaik di trek. Kalau menurut saya itu bukan cara yang tepat. Kenapa? Karena Honda itu menjadi buruk itu karena kamu cedera. Karena kamu cedera, kamu tidak balapan, dan karena kamu tidak balapan, maka proyek yang melibatkan kamu itu tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya, sehingga jelas itu mempengaruhi motornya. Jadi kamu tidak bisa bilang saya ingin pergi hanya karena motornya bukan motor terbaik di trek yang biasa kamu pakai. Jadi ini sebenarnya menimpali apa kata Livio Suppo. Papi Peri Suppo bilang kayak gini. Honda itu memburuk nggak ada hubungannya sama Marc Marquez. Jadi menurutnya si Topons justru itu ada hubungannya dengan Marc Marquez. Kalau menurut gua juga emang ada hubungannya dengan Marc Marquez. Tapi menurutnya Papi Peri Suppo itu nggak ada hubungannya sama Marc Marquez. Jadi Papi Peri Suppo itu bilang kayak gini. Memang di tahun sebelum-sebelumnya itu Karl Crutchlow, Papa Willow itu sudah mengeluh bahwa motor ini mulai sulit dikendarai. Dani Pedrosa itu mulai mengeluh bahwa motor itu sulit dikendarai. Mereka sudah nggak bisa mengendarai motor itu dengan riding style-nya mereka. Mereka harus mengendarai motor itu dengan riding style-nya seorang Marc Marquez yang bukan riding style-nya mereka. Kenapa? Karena Marc Marquez emang beda sendiri riding style-nya. Jadi memang ketika Dani Pedrosa akhirnya memutuskan hengkang, itu karena dia emang udah nggak ngerti ini motor mau dikendarai model apa. Karena dia nggak bisa pakai riding style-nya Marc Marquez. Dan ketika tahun 2020 Marc Marquez cedera, itu sudah terlambat untuk memperbaiki motornya. Jadi menurutnya Papi Peri Suppo, itu nggak ada hubungannya dengan Marc Marquez. Sorry itu saya kalau menurut gue itu ada hubungannya dengan Marc Marquez. Jadi kita runut lagi, kalau menurut gue nih sama dengan si Topons. Jadi gini, zamannya masih ada Dani Pedrosa itu Marc Marquez sukses mencetak Jurdunnya. Kenapa? Karena itu motor ada campur tangannya seorang Dani Pedrosa. Nah begitu Honda mulai memfokuskan pengembangannya kepada Marc Marquez, mulailah rider-rider lain Honda ini mulai keteteran. Bahkan seorang Dani Pedrosa. Jadi Dani Pedrosa bilang, saya sudah mulai nggak bisa kendarai ini motor dengan riding style saya. Meskipun mereka sama-sama KT ya, sama-sama kecil. Bahkan untuk seorang rider yang sama-sama kecil macam Dani Pedrosa itu udah nyerah, udah nggak tahu mesti diapain. Nah begitu Dani Pedrosa pergi, tahun berikutnya pengembangan fully dipegang oleh Marc Marquez. Dan tahun berikutnya, tahun 2020, hasil kembangannya dia itu yang bikin dia crash. Sorry to say. Makanya gue bilang, di sini kita bisa lihat apakah seorang Marc Marquez itu sebenarnya punya kemampuan mengembangkan motor atau enggak. Kelihatan kan? Sementara Dani Pedrosa pensiun direkrut sama KTM, jadi rider pengembang, bahkan ketika dia balapan pun dia bagus. Bahkan lebih bagus dari rider KTM sendiri. Sementara Marc Marquez murni mengembangkan dia punya motor sendiri, amburadul kacau balau. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya apakah seorang Marc Marquez mampu mengembangkan motor atau enggak. Masih ingat Marc Marquez bilang apa soal Dani Pedrosa ketika di Catalan kemarin dia bagus? Dia bilang apa? Memang Dani Pedrosa itu presisi kalau dia bikin feedback untuk motor. Sementara Marc Marquez ternyata, sorry to say, menurut gua nggak sebagus itu. Itulah kenapa dia memutuskan hengkang dari Honda pindah ke Gresini pakai motor bekas di mana dia nggak perlu pusing sama pengembangan. Karena sorry to say, semoga gua salah, bahwa dia sebenarnya bukan rider pengembang yang bagus. Dia nggak tahu ngembangin motor sebenarnya. Kalau dia sendiri yang pegang.
dia perlu bantuan rider lain untuk mengembangkan motor. Dan sayangnya Papi Prisupo bilang apa? Oh, tahun 2025 kalau memang Marc Marquez nggak bisa dapat seat tim pabrikan di Ducati, dia bisa kembali ke Honda. Oh no, nggak bisa. Kenapa? Karena kalian masih ingat di podcast Mandalika loh, nggak salah gue bilang, bahwa di exit letternya Marc Marquez itu memang sudah dibuat penawaran, ada catatan di bawah, bahwa Marc Marquez itu akan kembali ke Honda kalau Honda sudah membaik. Dan di catatan itu petinggi Honda di Jepang itu tulis apa? No. Gak usah balik-balik loh. Intinya sih seperti itu. Karena memang Honda itu harga dirinya tinggi. Mereka emang udah gak mau Marc Marquez balik. Gak ada ceritanya begitu. Lu bakal balik kalau motor membaik. Oh, itu namanya habis manis sepah dibuang, Kak. Motor ampas lu pergi, motor bagus lu balik. Yang bener aja. Nggak bakal. Bahkan untuk menerima seorang Jorge Martin pun gue nggak yakin. Mereka nggak akan depak Papayón. Gue nggak yakin mereka akan depak. Nah, ngomongin soal Honda, kita ngomonginlah soal Repsol. Mumpung mereka belum launching livery. Jadi, kalau kalian dengar podcast sebelum-sebelumnya, kan gue udah bilang, Honda nih lagi lowong banget nih duitnya. Kenapa? Karena selama ini mereka itu sangat bergantung pada Repsol sebagai sponsor utama yang membayar 15 juta euro per tahun, oke? Itu karena mereka butuh Repsol untuk membayar gaji seorang Marc Marquez yang 25 juta euro per tahun itu. Nah, jadi begitu Marc Marquez hengkang, lowong lah ini duit mereka. Gue udah nggak perlu bayar 25 juta euro per tahun lagi, men. Jadi mereka udah nggak terlalu butuh nih Repsol. Jadi kalian sekarang ngerti kan kenapa Honda Jepang itu kekeh untuk memilih seorang Luca Marini. Bahkan ketika Papi Peripuik itu kekeh untuk menggait di Gian Antonio untuk kontrak selama 1 tahun. Karena ternyata memang petinggi Honda di Jepang itu nggak mau diatur-atur lagi oleh Repsol. Karena kan kemarin Repsol maunya untuk mengambil di Gian Antonio untuk kontrak 1 tahun. Nanti Marc Marquez kalau misalnya udah bagus nih Honda, Marc Marquez ditarik lagi ke Honda. Maunya Repsol begitu. Tapi petinggi Jepang kekeh untuk ngambil Luca Marini. Why? Karena mereka sudah nggak butuh Repsol, nggak butuh duitnya Repsol segitu-gitu amat. Emang tetap butuh sponsor sih, tapi nggak segitu-gitu bangetnya, butuh banget, enggak. Luca Marini gajinya berapa sih? Gosip berhembus sepoi-sepoi, gajinya Sarko bahkan lebih tinggi dari dia, sorry to say. Gosip berhembus sepoi-sepoi, gajinya Sarko itu kan double gaji tuh dari Pramac. Itu double gaji, itu lebih tinggi daripada Luca Marini. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Jadi kalau kalian bilang Luca Marini pindah gara-gara duit, ya nggak juga. Emang gajinya kan kecil di VR46 karena dia adalah rider academy. Jadi dia begitu pindah ke Honda, ya emang naik karena emang pure dia dibayar sebagai rider profesional. Tapi nggak sebanyak Sarko, sorry to say. Itulah kenapa Honda Jepang itu kekeh untuk ngambil dia, karena mereka nggak mau lagi diatur oleh Repsol. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi, Honda Jepang memutuskan untuk memperkecil porsi sponsorship di firingnya mereka untuk Repsol. Jadi kan kalian bisa lihat selama ini Repsol itu logonya depan belakang kiri kanan tuh. Sekarang mau dikurangi tuh di firingnya. Nah, kemungkinan ada warna lain yang ditambah sehingga nggak melulu orange. Kurang lebihnya sih seperti itu. Feeling gue bakal kembali ke warna merah sebagai warna dasar Honda. Ya kita lihat kalau ada sedikit kuning, gue nggak tahu. Feeling gue sih bakal ada kuning, cuman nggak tahu kuning dari mana. Karena kemungkinan Monster Energy juga bakal gabung sebagai sponsornya Luca Marini. Tapi ya kita lihatlah nanti. Intinya adalah Honda nggak butuh Repsol terlalu banyak lagi. Karena pada dasarnya mereka tetap adalah pabrikan terkaya di trek. Jadi ya sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat sih. Yang bikin butuh dana itu karena gajinya Marc Marquez itu yang aja gila 25 juta euro per tahun. Jadi ya memang sekaya-kayanya sebuah pabrikan tetap juga 25 juta euro itu banyak. Itulah kenapa mereka butuh Repsol. Karena Repsol mensubsidi 15 juta euro di situ. Nah sekarang Marc Marqueznya nggak ada. Ya tetap butuh sponsor sih, tapi ya lumayan buat dipakai pengembangan kan. Lowong banyak loh dananya mereka. Itulah kenapa mereka memutuskan untuk memperkecil gosipnya space untuk Repsol. Jadi nggak perlu lagi di depan, belakang, kiri, kanan semuanya Repsol, enggak. Tapi diperkecil, mungkin cuman di firing samping kiri kanan
nggak lagi yang di depan. Entah ada sponsor mana lagi, kemungkinan akan ngikut ke Luca Marini. Nah, ngomongin soal Honda, kita ngomonginlah soal Yamaha dan VR46. Jadi Yamaha kemarin mengumumkan bahwa mereka sudah membajak 2 petinggi Ducati. Rekrutan terbaru mereka dari Ducati adalah Bartolini yang akan menjadi direktur teknisnya Yamaha setelah mereka sempat merekrut insinyur aerodinamisnya Ducati. Kemudian yang terbarunya adalah mereka merekrut seorang konten kreator yang selama ini itu membuat konten-konten soal analisa data untuk Formula 1. Jadi F1. Gue lupa, Bartolozzi ya namanya. Intinya adalah orang ini itu direkrut untuk menjadi data analis, untuk membuat simulasi dari data-data yang dikumpulkan oleh para rider untuk membuat sebuah kesimpulan dan simulasi dari data yang mereka peroleh. Karena selama ini itu dia membuat konten mengenai pengolahan data dari data-data yang dia peroleh dari F1. Dan itulah yang membuat Yamaha tertarik untuk merekrut dia agar dia bisa mengolah data-data yang diperoleh oleh para rider di MotoGP Yamaha. Tapi dia bilang akun media sosial dia tetap akan mengunggah konten untuk analisa data F1, tetapi dia tetap akan juga bekerja untuk mengolah datanya Yamaha. Karena itu kan pekerjaan dia, nggak boleh dipublis, karena itu rahasia pabrikan. Jadi dia nggak akan mengunggah konten itu ke media sosial, jadi dia tetap akan mengunggah kontennya F1, sementara dia bekerja sebagai data analisnya Yamaha. Kita lihat apakah ini berhasil atau enggak, karena kalau gue lihat konsepnya Yamaha sama Honda dalam menghadapi konsesi ini agak berbeda. Honda sudah clear bakal kerja rodi, 22 tes private tambahan untuk musim ini, sementara Yamaha belum ada bayang-bayang sih mau ngapain, nggak ada. Jadi yang satu kerja keras, yang satu kerja cerdas, kayaknya berusaha untuk kerja cerdas, karena merekrutnya ya bajak orang Ducati, ya rekrut data analis. Jadi cara mereka berjuang itu beda-beda, satu kerja cerdas, satu kerja rodi. Nah, mengenai konsesi ini Papi Peri Gigi nih ngomong, kan selama ini dibahasnya di KTPS bahwa Ducati adalah pabrikan yang paling menentang ya. Sebenarnya nggak menentang juga sih, cuman menurut mereka agak-agak nggak adil gitu, mereka dibungkam sedemikian rupa demi sebuah pengembangan. Jadi menurutnya Papi Peri Gigi gini, saya tidak menentang konsesi untuk para pabrikan Jepang, saya tidak menentang konsesi untuk Honda dan Yamaha, karena menurut saya Honda dan Yamaha ini penting bagi kejuaraan kita. Kalau sampai Honda hengkang, aduh itu akan kacau balau tuh kejuaraan. Jadi saya berkewajiban membantu dan menolong mereka untuk bisa kompetitif lagi melalui konsesi. Tetapi yang saya tidak setujui adalah bahwa Aprilia dan KTM itu masuk semi konsesi. Jadi semi konsesi itu kan mereka di kelas C ya kalau nggak salah. Karena kan Yamaha sama Honda kan di kelas D. Di kelas C itu mereka dapat perlakuan yang standar. Jadi Ducati kelas A itu dibungkam nggak dapat wildcard, jumlah ban dikurangi dan segala macamnya lah ya. Sementara KTM sama Aprilia itu dapat perlakuan normal. Dan Honda serta Yamaha itu dapat perlakuan lebih karena dia konsesi. Nah itu yang membuat Papi Peri Gigi merasa nggak adil. Karena menurut dia Aprilia kan sudah menang nih 2 balapan. Sementara KTM di akhir musim itu hampir setiap balapan mereka podium. Jadi menurutnya Papi Peri Gigi, untuk apa kita mempermudah hidup mereka? Karena mereka sebenarnya juga sudah kompetitif. Jadi untuk apa mereka masuk konsesi? Karena kan sempat KTM sama Aprilia bilang, kalau Honda sama Yamaha masuk konsesi, mestinya kami juga masuk konsesi dong. Pengen masuk konsesi juga maksudnya. Jadi Papi Peri Gigi bilang, ya kan mereka sebenarnya nggak perlu masuk, mereka sudah lumayan kompetitif. Untuk apa mempermudah hidup mereka? Jadi ya kalau menurut saya oke lah, kalau memang kami harus dibungkam, ya saya cuma berusaha berpikir positif bahwa itu artinya tidak ada ruang untuk sebuah kesalahan lagi. Jadi untuk pabrikan yang punya konsesi, kalau ada kesalahan mereka punya waktu dan punya kesempatan untuk memperbaiki. Sementara kami yang bahkan bukan cuman gak dapat konsesi, malah direm kiri kanan, jadinya ya kami gak punya ruang untuk melakukan kesalahan. Sejak awal berarti sudah fix. Jadi memang Ducati itu harus sudah fix sejak awal musim,
nggak boleh ada kesalahan, kurang lebihnya sih seperti itu. Kita lihat mana yang merdeka dari konsesi duluan, apakah kerja Rodi atau kerja cerdas, karena nggak ada duit untuk bayar kerja Rodi. Jadi ya kita lihatlah akan seperti apa mereka. Yang pasti VR46 itu harus bayar utang budinya ke Yamaha tahun 2025. Gosip berhembus sepoi-sepoi, nggak harus gabung sama Yamaha. Kenapa? Karena Bebe Valentino Rossi itu bakal kena santan instan kalau sampai menolak bergabung dengan Yamaha. Kalau kita runut-runut kembali, VR46 Rider Academy itu nggak bakal jadi kalau nggak ada supply motor dari Yamaha. Yamaha itu nggak tanggung-tanggung supply mereka. Dari motor MX sampai motor sirkuit, sampai mini GP, segala macam modelnya itu ada semua. Dari Yamaha semua. Jadi mau nggak mau Bebe Vale harus gabung sama Yamaha. Nggak bisa nggak. Jadi kemarin kalau gue bilang bisa nggak ya di veto, emang nggak bisa di veto ternyata men. Emang kalau nggak mau Bebe Vale bakal kena santan instan timnya. Dan gue rasa itu adalah pilihan terakhirnya dia untuk bisa ngeles-ngeles. Nggak bisa, tetap harus gabung di Yamaha. Jadi ekspektasinya adalah dia akan tetap gabung di Yamaha. Intinya adalah dia harus bersiap-siap gelontor dana. Kenapa? Karena emang Yamaha ini kan adalah pabrikan pedit. Sorry to say, kalau Ducati adalah pabrikan pedit sama ridernya, Yamaha itu adalah pabrikan pedit sama satelitnya. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi, VR46 itu harus siap-siap cari duit untuk bisa membiayai support dia di Yamaha. Kenapa? Karena Bebe Vale udah belajar waktu dia di Petronas, nggak dapat apa-apa. Jadi, harus siap dana untuk bergabung di Yamaha karena bayar apa-apanya itu butuh duit. Nah, itulah kenapa Bebe Vale bikin sebuah bisnis baru dalam grup VR46. Jadi Bebe Vale itu membangun sebuah agensi VR46 yang berbeda dengan VR46 Management. Jadi VR46 Rider Management itu adalah VR46 yang memanajemeni rider-rider VR46 Rider Academy yang di Academy. Sementara agensi VR46 adalah perusahaan yang mencari sponsor, yang bekerja sama dengan sponsor, dan yang membawahi rider-rider di luar VR46 Rider Academy. Jadi kayak agensi, tahu nggak agensi K-pop tuh yang membawahi artis-artis K-pop? Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Agensi VR46. Jadi kemungkinan Fabio Di Giannantonio akan bergabung di sana. Jadi dia menjadi rider VR46 agency yang non VR46 management. Karena VR46 rider management itu manajer-manajernya itu ada di bawahnya VR46 management. Sementara Di Giannantonio atau rider lain yang mungkin nanti akan bergabung itu punya manajernya mereka sendiri, tetapi diurusi oleh agensi VR46 yang ngurusin cari sponsornya, yang ngurusin cari timnya, cari seatnya, kurang lebihnya seperti itulah. Mirip-mirip posisinya Dato R, tapi Dato R kan dia kerjanya pribadi sendirian. Nah, VR46 agensi itu sebuah perusahaan, beda bentuknya. Dan kontrak dengan Pertamina kemarin itu adalah pekerjaan pertama mereka yang selesai. Jadi kemarin ada yang bilang, oh itu kan karena VR46 nyari sponsor. Enggak, tapi karena memang itu ada di bawah naungannya VR46 Agency. Jadi agensi ini membandingkan mana tawaran masuk, mana yang lebih gede, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jangka panjang, mana yang lebih menguntungkan secara jangka panjang. Itulah kenapa mereka memilih Pertamina. Jadi ngerti kan? Karena itu ternyata adalah pekerjaannya agensi VR46. Jadi nanti kita akan melihat VR46 itu punya rider-rider non-academy yang nanti akan bernaung di bawah agensi VR46. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Jadinya 2 part ya. See you next time guys. Bye-bye.